Pertanyaan untuk Habib Bidin, apakah Anda bisa menentukan bahwa si A itu mati husnul khotimah atau si B mati suul khotimah? Dengan percaya bahwa Habib sebagai keturunan Nabi, kita sejatinya masih dalam kondisi jahiliyah. Karena kita hanya berdasarkan zon semata tanpa data dan fakta. TV Al-Waha Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beliwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini kita akan menjawab apa yang distatementkan oleh Habib Bidin. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Saya nggak butuh, jenengan nggak harus, nggak wajib jenengan meyakini Habib itu turunan Nabi. Orang apa, jenengan orang percaya hakmu. Tapi tolong damaikan umat ini. Tapi tolong jangan kau bikin benci umat ini kepada yang lain. Satukan umat ini di barisan Nabi Muhammad SAW. Perkara lagi bener apa rakyat mempunyai mati. Jari Habib itu tuh, jari saya tetap cucunya Nabi. Jari nggak bisa, itu bukan cucunya Nabi. Yes, pengadilan nanti mati ini itu mati dia, mana merah. Nah itu mati husnul khotimah, tiba-tiba sih bener. Lepas gini, kalau ngatur ngeten lagi nyuwun saya kesian dari umat ini. Ngelihat masyarakat umat yang tadinya nggak pernah benci kepada Habib sekarang jadi benci. Itu dia sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Habib Bidin. Kita tetap menyebut Habib karena menggunakan istilah Habib itu sekarang mereka sudah ragu-ragu, kurang pede, sehingga akhirnya banyak Habib-Habib yang mengganti dengan gelar Sayyid atau menghilangkan gelar Habibnya. Intinya mereka sudah tidak pede lagi menggunakan gelar Habib. Sama seperti sedulur saya di Air News Media, saya juga sepakat bahwa gelar Habib harus kita tetap sematkan kepada mereka, supaya terjadi pemahaman bahwa kalau ada pertanyaan, siapakah cucu Nabi palsu? Siapakah cucu palsu Nabi Muhammad? Cucu palsu Nabi Muhammad disebut Habib. Jadi kita tetap menyebut mereka itu dengan sebutan Habib ya, sedulur TV Al-Waha. Nah, kelihatan di sini sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh si Habib Bidin ini terlihat benar. Dari sekilas kita benar, kita ulangi lagi, akan terlihat benar apa yang dikatakan oleh si Habib Bidin ini. Saya nggak butuh, jenengan nggak harus, nggak wajib jenengan meyakini Habib itu turunan Nabi. Ora percaya, ora popo hakmu. Tapi tolong damaikan umat ini. Tapi tolong jangan kau bikin benci kepada yang lain. Satukan umat ini di barisan Kanjeng Nabi. Itu dia sedulur TV Al-Waha. Kita akan melihat seolah-olah kalau kita menerima dengan tanpa dasar, hanya dengan menerima karena husnudon kita, berdasarkan husnudon bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya benar. Orang lain yang nggak percaya tentang Habib ya biarin, sebab sudah sejak lama kita juga memahami yang percaya Habib itu NU, kalau yang tidak percaya Habib itu pasti Muhammadiyah. Dan selama itu juga tidak terjadi masalah apa-apa. Ya, Muhammadiyah sama sekali tidak meyakini Habib itu sebagai keturunan Nabi. Dan tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Udah kepercayaanmu, keyakinanku. Itu saja yang berjalan selama ini sejak puluhan tahun. Dari mulai Nahdlatul Ulama berdiri, dari mulai Muhammadiyah berdiri, sampai NU berdiri, sampai hari ini juga tetap sama. Muhammadiyah tidak mempercayai bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi. Sementara NU yang sangat mempercayai bahwa Habib itu keturunan Nabi. Nggak ada masalah, bener kan? Kalau hanya sebatas percaya monggo, nggak percaya monggo, itu nggak ada masalah.
Ini benar apa yang dikatakan oleh si Habibuddin ini. Betul sekali bahwa percaya silahkan, nggak percaya juga nggak masalah. Tetapi, nah ini ada tetapinya sedulur TV Aloha. Kita dalam memahami sesuatu, dalam meyakini sesuatu harus berdasarkan fakta dan data. Sebab agama Islam ini bukan hanya agama sesuatu yang di atas dasar husnudon saja. Dahulu ketika kita sholat, sebelum ada Nahdlatul Ulama, sebelum ada Muhammadiyah, kita berbicara sebelum ada kedua organisasi besar di Indonesia ini, nenek moyang kita sholat menghadapnya arah barat, lempeng ke arah barat, tanpa ada petunjuk yang jelas. Yang penting itu ke arah barat, karena Mekah ada di arah barat kayak begitu. Kemudian bikin masjid, bikin musola juga lempeng menghadapnya ke arah barat. Anda bisa lihat musola dan masjid yang didirikan di tahun-tahun sebelum adanya Nahdlatul Ulama dan NU dan Muhammadiyah maksud saya, itu arahnya ya lempeng ulon gitu. Tapi kemudian setelah teknologi kompas ditemukan, kompas masuk Nusantara ini, ditelitilah bahwa ternyata arah kiblat yang lempeng ke arah barat itu tidak tepat karena tidak sampai lurus ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya benar. Tidak lurus ke Masjidil Haram di mana Ka'bah itu berada. Kemudian dilakukanlah pemetaan masjid-masjid dan musola-musola yang ada. Ternyata arahnya berbeda. Sehingga akhirnya orang sholat berpindah. Kalau masjidnya menghadap kayak begini, itu sholatnya pasti miring. Tidak sesuai dengan arah musola dan masjidnya. Itu kalau masjid-masjid yang dibangun sebelum adanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, kenapa? Kalau dulu husnudon tanpa fakta dan data, ya karena husnudon. Sekarang orang bangun masjid ya harus lurus ke arah kiblatnya karena sudah ditemukan arah yang benar. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Syekh Habibuddin ini, itu masa lalu, percaya monggo, nggak percaya monggo. Tetapi ketika Anda mau percaya, ya Anda harus membuktikan kepercayaan itu. Jangan hanya meyakini sesuatu berdasarkan katanya. Katanya, si Bidin mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Oh, dia bilang keturunan Nabi, saya percaya. Nggak bisa semacam itu, saudara. Ya, nggak bisa semacam itu beneran. Nggak bener. Dan harus diteliti. Karena saat kita melaksanakan syariat Islam saja, itu harus benar-benar benar. Ya, tidak asal serampangan. Anda melaksanakan sholat, dasarnya seperti apa? Keterangannya dari mana? Kan harus jelas. Harus jelas. Jangan asal jengkelat-jengklit. Nggak ada dasarnya. Maka harus ada dasar hukumnya, harus ada fakta dan datanya. Nah, hari ini telah ditemukan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib keturunan palsu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Itu harus dibuktikan dan ternyata terbukti mereka sampean itu Bang Habibuddin dan wa akhwatuhu itu tidak nyambung silsilahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, baik dilihat dari sisi ilmu nasab, kitab-kitab sezaman, maupun ilmu filologi, bukti-bukti sejarah, manuskrip-manuskripnya tidak ada, bahkan secara tes genealogi, tes DNA juga tidak nyambung. Bagaimana kita akan tetap menggunakan husnudon percaya monggo, nggak percaya monggo? Kalau hari ini masih menggunakan saya percaya karena mereka semuanya dari ratusan tahun dianggap sebagai keturunan Nabi, itu Anda tidak menerima ilmu. Zaman sekarang itu adalah zaman ilmu digelar, saudara. Ya, zaman ilmu digelar. Kita mempercayai sesuatu harus pakai ilmu, pakai data, pakai fakta. Begono, jangan kemudian menyimpulkan, wah nanti yang penting nanti matinya husnul khotimah atau tidak. Kalau husnul khotimah berarti yang benar.
itu juga doktrin sesat kalau menurut saya. Doktrin sesat karena apa? Menghentikan orang untuk berpikir menggunakan logikanya. Menghentikan kita semuanya untuk tidak perlu berpikir, tidak perlu meneliti. Nah, tidak perlu meneliti apapun karena apa? Yang penting nanti dilihat matinya husnul khotimah atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa, pertanyaan untuk Habib Bidin, apakah Anda bisa menentukan bahwa si A itu mati husnul khotimah atau si B mati suul khotimah? Tidak bisa. Bukankah sudah ada sejarah, ada kisah yang kita sama-sama kisah sudah ketahui. Robiah al-Adawiyah, seorang wali wanita, ketika dilamar oleh 3 orang wali yang sama-sama wali, diantaranya Imam Hasan Basri, itu beliau bertanya dengan beberapa pertanyaan. Ini yang tanya wali, yang ditanya wali. Robiah al-Adawiyah bertanya, saya akan menerima kamu sebagai suamiku, wahai Hasan Basri, asalkan kamu bisa menjawab pertanyaanku. Yang pertama, nah, apakah saya matinya nanti husnul khotimah? Syekh Imam Hasan Basri apa menjawabnya? Dia menjawab, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Ini yang bertanya wali, yang ditanya wali. Bidin, ingat dan pernah baca itu sejarahnya? Lihat itu kisahnya. Bahkan itu mendiang, saya justru sebelum saya baca kisah ini, saya mendengar kisah ini dari mendiang Kiai Haji Zainuddin MZ dalam satu ceramahnya. Robiah al-Adawiyah bertanya, kamu boleh memperistri saya asalkan kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, apakah saya mati husnul khotimah atau suul khotimah? Imam Hasan Basri nggak berani menjawabnya, nggak bisa menjawabnya. Jawabnya, saya tidak tahu, itu persoalan Allah. Itu haknya Allah menjadikan orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah ente bilang enak banget itu. Kita akan lihat apakah dia mati husnul khotimah atau tidak. Pertanyaan untuk kamu sekali lagi, Bibidin. Bagaimana Anda bisa mengetahui seseorang itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu jawab Din. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa Anda mengatakan yang penting persatukan umat, jangan sampai ada yang benci Habib. Berulang kali perlu saya sampaikan sampai kapanpun bahwa kita yang sedang menelaah atau mengkritisi keabsahan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad itu bukan sedang menebarkan kebencian, Bib. Sama sekali bukan. Sama sekali tidak sedang mengobarkan kebencian, mengajak orang lain untuk benci kepada Habib. Saya pribadi, Bahril Ulum, saya tidak sedang mengajak Anda semuanya untuk membenci Habib. Karena apa? Kalau saya membenci Habib itu salah. Saya sifatnya hanya memberitahu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun hanya mengasih tahu, memberikan informasi bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian oleh beliau menyimpulkan Habib itu bukan keturunan Nabi. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak mematahkan bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Tidak sama sekali. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya menemukan data dan faktanya. Ternyata Habib tidak nyambung kepada silsilah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, menyampaikan, ya, menyampaikan. Kalau yang menerimanya dengan ilmu, ya percaya dan kemudian turut melakukan penelitiannya. Kalau yang tidak percaya, ya akan bilang kita membenci. Kita tidak sedang membenci, sekali lagi. Nah, ya, Bibidin, dan terakhir, kalau Anda mengajak bersatu, kita justru sedang bersatu melawan kebohongan. Mari yang belum masuk ke dalam jajaran yang
tidak percaya lagi Habib sebagai keturunan Nabi, bersatulah kita. Karena bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang mudah dibodoh-bodohi. Karena dengan percaya Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu artinya kita masih dalam taraf primitif dan kebodohan yang akut. Dengan percaya bahwa Habib sebagai keturunan Nabi, kita sejatinya masih dalam kondisi jahiliyah. Karena kita hanya berdasarkan zon semata tanpa data dan fakta. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.